Oke, sebelumnya klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa klik like juga. Selamat pagi Pak Prof. Victor, selamat pagi Pak Urai. Pagi. Selamat pagi Pak Dikader. Oke, kita mulai saja Pak Dikader. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik Pak. Oke, dari mana izin Pak, dari sekolah mana? Dari SMP Negeri 10 Pak, Pontianak. Oke, SMP 10 Pontianak. Ya, betul Pak. Baik, langsung saja Pak. Oke, hasil identifikasi masalahnya apa Pak? Hasil identifikasi masalah yang pertama itu saya mendapatkan bahwa pembelajaran khusus PJOK jika yang bukan lapangan, artinya di kelas itu siswa itu minat atau memiliki motivasi yang rendah Pak kalau pembelajarannya di dalam kelas. Kenapa materi PJOK-nya di dalam kelas Pak? Bukannya harusnya semuanya itu di lapangan? Ini saya mengambil kebetulan untuk pola makan sehat Pak. Oke, pola makan sehat. Ya betul Pak. Oke, ya, dari masalah itu apa solusi yang Bapak ambil? Ya, solusi yang saya ambil setelah melihat atau membaca dari berbagai literatur, jadi saya mengubah konsep pembelajarannya Pak. Kalau pembelajarannya mungkin selama ini terjadi di kelas itu siswa hanya diberi tugas membaca lalu mengerjakan LKS. Begitu yang terjadi selama ini. Lalu saya mengambil solusinya di dalam pembelajaran. Itu saya menggunakan beberapa media Pak, seperti YouTube, dari video YouTube dan PPT yang mungkin bagi saya itu menarik dan bisa diterima oleh anak-anak. Oke, dari solusi itu bagaimana penerapan dan pembelajarannya Pak? Nah, untuk penerapan dalam pembelajaran ini karena klasikal, maksudnya terjadi di dalam kelas, saya mengemas suatu pembelajaran ini sesuai dengan metode pembelajaran yang saya ambil, yaitu PBL. Saya membuat beberapa video. Yang pertama itu video tentang kasus untuk memberi stimulus supaya siswa itu merespon. Nah, saya menampilkan video itu, siswa mengamati, setelah itu mereka mencari masalahnya apa, serta mencari solusinya seperti apa untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, berarti siswa mencari masalah yang ada di video itu Pak ya? Ya, betul Pak. Masalah itu. Bagaimana kalau siswa itu tidak bisa menemukan Pak? Kalau siswa tidak bisa menemukan, itu tetap saya pancing Pak. Tetapi tidak saya arahkan langsung ke masalahnya, tapi saya pancing dengan memberi bisa melewati gambar yang saya tampilkan atau sejenis seperti langsung demonstrasi Pak. Terus kalau misalnya responnya masih tetap siswa itu kurang aktif gimana Pak? Saya yakin dengan metode yang saya buat dan rencana yang akan saya lakukan nanti di kelas, saya yakin siswa bisa Pak. SMP 10 Pak ya, karena Ya kan betul Pak. apalagi sekarang itu pembelajaran berpusat pada siswa. Ya. Nah, maksud pembelajaran berpusat pada siswa dari rancangan pembelajaran Bapak ini gimana Pak? Nah, ini kan seperti di awal tadi, saya hanya di dalam pembelajaran saya menampilkan video, terus menampilkan seperti PPT, lalu di dalamnya itu ada masalah. Nah, lalu disitulah siswa yang berperan aktif mencari solusi dari masalah yang mereka temukan sendiri. Apakah tidak berbeda dengan seperti ini Pak? Bapak menjelaskan nanti siswa ada yang ditanyakan? Nah, apakah tidak berbeda seperti itu Pak?
pembelajaran Bapak buat? Maksudnya bagaimana Pak? Ya Bapak kan menjelaskan PPT, minta siswa menonton video seperti itu kan ya pembelajarannya ya. Iya betul Pak. Terus Bapak minta ada yang ingin tanyakan atau ada yang bermasalah yang ingin ditemukan dari video atau ini Bapak. Nah, biasanya kan siswa kalau seperti itu kan mereka relatif mendengarkan Bapak dan hanya menonton video. Belum tentu mereka itu sepenuhnya mendengarkan dan sepenuhnya menyimak video itu. Nah, kalau mereka biasanya kelemahan siswa itu kan malas untuk bertanya, malas untuk menemukan apa itu permasalahannya. Paling hanya satu dua siswa itu pun yang biasa aktif saja. Oke. Nah, bagaimana dengan yang lain supaya aktif dalam belajar itu, Pak? Oke, baik. Nah, dari di prosesnya nanti tuh Pak, sebelum saya menampilkan video dan PPT saya memberi tujuan dari pembelajaran ini apa. Lalu saya tekankan setelah mempelajari ini apa yang akan kita dapat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah sebelum saya memberi materi ini, saya sudah melihat Pak karakteristik siswa. Nah, lalu supaya siswa A bisa menjadi aktif seperti siswa B, lalu saya pembagian dalam kelompok, Pak. Jadi pembelajarannya dalam kelompok, tidak individu, Pak. Nah, jadi ketika mereka mencari masalah, lalu harus mencari solusinya sendiri, nanti mereka bekerja dalam kelompok. Saya yakin di dalam pembelajaran itu tadi kan Bapak jelaskan ada si A, si B beda. Jadi saya pisahkan kalau si A dan si B itu sama, istilahnya sama nilainya 100, saya pisahkan. Lalu gabung dengan yang nilainya yang 50. Jadi si A bisa mengambil jadi yang siswa yang nilainya 100 bisa mengkontrol nilai siswa pembelajaran yang siswanya nilai 50 gitu, Pak. Oke, kenapa Bapak tidak melaksanakan pembelajaran? Misalnya Bapak bagi kelompok, oke, kalian harus menemukan permasalahan ini. Ini permasalahannya. Silakan temukan jawabannya. Silakan materinya terserah kalian mau cari di mana. Dari buku kah atau misalnya dari misalnya buku lah misalnya ya. Ya. Atau kalau memang boleh kalau di Pontianak itu kan relatif eh, koneksi internetnya bagus. Orang Ya. tua siswa tuh rata-rata untuk beli handphone tuh SMP tuh rata-rata udah punya ya. Ya. Nah, kenapa tidak memanfaatkan seperti itu? Jadi Um, materinya itu tidak dibatasi. ya. Kita hanya PBL itu kan kita berbasis masalah, kita memberikan masalah. Silakan siswa itu untuk mencari referensinya itu entah dari mana. Bisa menggunakan handphone dari YouTube atau Google atau segala macam atau buku. Jangan kita batasi referensinya dari kita. Kenapa tidak seperti itu? Begini Pak, baik. Terima kasih Pak Urai. Jadi begini, yang saya tampilkan di PPT atau laptop itu hanya sebagian istilahnya itu untuk merangsang respon siswa aja Pak. Terlepas dari selesainya contoh di PPT atau di video itu saya menampilkan seperti obesitas gitu kan. Berita atau gambar yang menampilkan obesitas. Secara tidak langsung saya arahkan. Walaupun saya tidak menunjuk itu adalah masalah. Tapi saya arahkan bahwa seperti inilah kurang lebih masalah nanti yang mereka ketemukan, Pak. Kenapa terjadi obesitas? Nah, jadi berhubungan dengan pola makan itu tadi, Pak. Jadi gini Pak, kalau pemahaman saya ya mudah-mudahan itu tidak salah. Baik, Pak. Yang dimaksud dengan berbasis masalah itu adalah eh, apa namanya? Eh, kita tuh memberikan permasalahan bukan siswa mencari masalah. Kita tuh berikan masalah. Ini masalah yang harus kalian pecahkan atau temukan solusinya. Nah, nanti biar mereka diskusi, biar mereka berinteraksi sama kelompoknya. Nanti ada baru pemaparan masing-masing diskusi. Pada akhirnya kita menarik kesimpulan. Iya. Apa sih sebenarnya penerapan pola hidup sehat gitu ya? Hmm. Seperti itu Pak kalau pengetahuan saya. Iya, Pak. Kenapa kalau Bapak minta siswa itu mencari permasalahan sendiri, nanti itu ya kalau aktif gitu ya. Kebanyakan itu siswa kita pengalaman kita. Ada yang tanyakan, sudah jelas itu jawabannya adalah sama, diam. Iya. Nah, itu Pak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Maksud saya ini kan tadi waktu di PPT itu kan saya menampilkan
berita atau Mm-mm. gambar obesitas gitu ya maksudnya. Mm-mm. Mungkin dalam penyampaian saya tadi itu saya mengarahkan siswa itu inilah masalahnya, tetapi tidak saya utarakan tidak secara langsung Iya, gitu. gini Pak, misalnya gini, oh pola hidup sehat, misalnya obesitas atau Iya, penyakit kegemukan gitu kan ya. iya Pak. Nah, permasalahannya adalah bagaimana caranya biar tidak mengalami obesitas. Oke. Silakan cari, gitu Pak ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Lebih seperti itulah triknya Pak. Oke, Baik Pak, terima kasih baik Pak. silakan. Baik, makasih. Sama-sama. Selanjutnya silakan Pop. Oke, baik. Untuk masalah yang Bapak kemukakan itu, kenapa menjadi muncul seperti itu? Apakah memang umumnya siswanya mengalami obesitas? Oke, baik Pak. Jadi di SMP Negeri 10 ini Pak, ini obesitas itu muncul kan tidak serta-merta maksud saya. Kebanyakan saya mau kenapa mengambil identifikasi masalahnya lalu keluarlah pola hidup sehat ini. Karena saya temukan di lapangan ketika ada upacara, lalu saya itu banyak menemukan anak pingsan. Lalu kita tanya, apa masalahnya? Tidak sarapan Pak dari rumah. Nah, lalu menggali-menggali informasi, lalu memang terjadilah kita menemukan secara tidak langsung juga kebanyakan siswa yang ada di SMP Negeri 10 ini untuk ukuran badan itu tidak ideal sesuai dengan umur dan berat badan serta tinggi badannya, Pak. Ya, itu kan tidak secara keseluruhan. Iya, Pak. Banyak, hanya satu dua orang barangkali. Iya, Itu Pak. karena memang apa tingkat ekonominya tingkat menengah ke atas itu. Iya, Pak. Nah, kalau tingkat ekonominya menengah ke atas kan tidak tidak bisa di apa dicegah. Hanya tinggal bagaimana manajemen hidup, perilaku hidup. Tinggal itu saja kali Iya, Pak. yang perlu disosialisasikan kepada murid. Perilaku hidup sehat itu seperti apa? Baik, Pak. Tapi bukan masalah masalah pokok dalam pembelajaran Penjas itu. Ya kan masalah pokok dalam pembelajaran Penjas umumnya kan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan itu tidak berlangsung dengan baik, tidak berlangsung normal, sehingga program dalam hal ini RPP-nya juga menjadi terkendala untuk bisa terlaksana dan tidak sesuai dengan kurikulum atau silabus. Sesungguhnya apa? Identifikasi masalahnya yang Bapak Yang ungkapkan itu apa saja? identifikasi masalah awalnya itu, Pak. Peserta didik itu tadi ketika kita ada pembelajaran kan tidak bisa kita kesampingkan juga kan di dalam penjas itu pasti ada pembelajaran yang terjadi di dalam kelas karena kita kan 2 jam di lapangan 1 jam di dalam kelas. Nah, ketika ada materi yang bersifat seperti ini, itu siswanya tidak apa tidak motivasinya rendah Pak, seperti itu Pak, mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Terus temuannya apa tuh? Kenapa pembelajaran dalam kelas tidak termotivasi Ya, siswanya? saya temukan itu karena ini masih menggunakan metode lama, Pak. Jadi ketika guru memiliki guru khusus yang penjaskes, memiliki kelas di dalam kelas, kebanyakan guru itu hanya memberikan LKS saja, Pak. Siswa disuruh baca lalu disuruh isi seperti pilihan ganda ataupun ulangannya. Seperti itu aja, Pak. Di proses pembelajaran dari guru tentang materi itu nggak ada. Ada, itulah maksud saya ya hanya mendampingi saja Pak gitu. Kadang gurunya hanya berpatokan pada buku LKS itu saja, tidak ada memberi warna baru seperti mengaitkan atau menggunakan tipek Pak. Berarti gurunya tidak inovatif. Iya betul Pak. Itu jadi masalah.
Sekarang solusinya bagaimana untuk mengatasi itu? Dalam penyampaian materi saya banyak menggunakan video dan PowerPoint, Pak. Ya tentu penggunaan itu belum tentu juga jaminan. Kalau memang hasrat untuk belajar teori belum apa belum terkondisi untuk menarik minat siswa dalam belajar. Dan tentu kira-kira apa kiat-kiat lain sebelum itu atau menambah itu? Penguatan pada motivasi, Pak. Ya penguatan motivasi seperti apa? Ngomong secara langsung ataupun membuat template-template, Pak. Mm-mm. Membuat template diedarkan satu-satu, diberikan satu-satu atau Tidak, Pak, karena di SMP 10 itu kebanyakan kan sudah banyak menggunakan HP, Pak. Jadi kebetulan ada guru contoh seperti saya kan, guru olahraga itu ada khusus grup untuk mapel olahraga, Pak. Jadi saya banyak menggunakan WA grup gitu, Pak. Kebanyakan informasi itu saya sebarkan melalui WA grup. Baik itu grup siswa maupun grup ada juga melalui ke grup orang tua atau pegayuban, Pak. udah berapa lama Bapak jadi guru penjas di sana? 2019, Pak. Masih baru. Iya, Pak, baru, Pak. Sebelumnya di mana? Saya di Immanuel, Pak. Di SMP Immanuel. Guru penjas juga. Iya, betul, Pak. Dipindahkan atau pindah sendiri? Saya melamar PNS, Pak, 2018 akhir. Puji Tuhan lulus. Langsung penempatan memilih tempat di SMP 10, Pak. Jadi berapa orang guru di sana? Ya, ada 4, Pak. Oke, cukup. Baik, terima kasih, Pak. Ya, beritahu ke kawan yang lain dengan cepat. Oke, baik. Terima kasih, Pak Prof. Terima kasih, Pak Urai. Ya, Pak. Saya izin mohon keluar. Selamat pagi. Kadang yang gitu skenario itu kayak berubah. Silakan berikutnya kawan-kawan. Nah, lanjut, lanjut. Mantap, yuk, siap. Rekam dulu.